Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Soleha dari Manajemen E akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam. Periodisasi peradaban Islam. Masa Rasulullah, masa Khalifah, masa Umayyah, masa Abbasiyah, masa Turki Utsmani, masa Safawiyah, dan masa dinasti Mughal. Masa Rasulullah SAW. Model kepemimpinan Rasulullah yaitu dalam memimpin beliau menggunakan sistem musyawarah, yakni semua masyarakat bisa ikut andil. Beliau menghargai orang lain, sifat ramah, kelembutan menjadi lekat dengan pribadi beliau, mementingkan umat daripada diri beliau sendiri, cepat menguasai situasi dan kondisi. Masa kejayaan yaitu pada masa Perang Badar I, Perang Badar II, Perang Bani Sulaim, Perang Aswaik, Perang Anmar, dan masih banyak perang yang lainnya. Kemunduran masa Rasulullah. Pengikut Nabi Muhammad SAW menganggap perjanjian dengan beliau, perjanjian dengan Rasulullah tidak akan ada lagi, yaitu sifatnya hanya sementara setelah Rasulullah wafat. Kedua, masa Khalifah. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Masa jabatan 632 sampai 634 Masehi. Kekuatan kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq yaitu bertumpu pada komunitas yang bersatu. Kebijakan Abu Bakar selama memimpin yaitu pengiriman pasukan di bawah pemimpin Usamah ke Romawi, memberantas pembangkang zakat, kemudian perang Riddah dan mengumpulkan Al-Quran, perluasan wilayah ke Irak, Syria, Irak, memerangi nabi palsu, kekuasaan bersifat sentralistik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Juga hukum dipegang langsung oleh Khalifah. Beliau wafat pada Senin 23 Agustus 624 Masehi setelah lebih kurang 15 hari terbaring di tempat tidur. Beliau berusia pada wafat 63 tahun. Selama kekhalifahannya berlangsung 2 tahun 5 bulan 11 hari karena sakit dan mewasiatkan agar Umar menggantikannya. Kedua, Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi dengan memilih dan membaiat Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah sehingga ia mendapat penghormatan yang tinggi dan dimintai nasihatnya serta menjadi tangan karena khalifah yang baru. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar telah menunjuk Umar bin Khattab menjadi penerusnya. Rupanya pada masa 2 tahun bagi Khalifah Abu Bakar belumlah cukup menjamin stabilitas keamanan terkendali. Maka penunjukan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan di kalangan umatnya. Umar bin Khattab menyebut dirinya Khalifati Rasulillah atau pengganti dari pengganti Rasulullah. Ia juga mendapat julukan Amir al-Mukminin atau komandan orang-orang beriman. Yang ketiga, Utsman bin Affan 664 sampai 656 Masehi. Utsman diangkat menjadi khalifah melalui proses pemilihan. Diangkat atas penunjukan tidak langsung, yaitu melewati badan syura yang dibentuk oleh Umar menjelang wafatnya. Karya monumental Utsman lain yang dipersembahkan kepada umat Islam ialah penyusunan kitab suci Al-Quran. Pada saat wafatnya Utsman bin Affan, ada sekelompok orang yang mengepung rumah khalifah dan membunuhnya ketika Khalifah Utsman sedang membaca Al-Quran. Subhanallah, pada tahun 35 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Juni 656 Masehi. Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Hijriah. Tugas pertama yang dilakukan oleh Khalifah Ali ialah menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar, menarik kembali semua tanah hibah yang telah dibagikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Ali juga segera menurunkan semua gubernur yang tidak disenangi oleh rakyat. Utsman bin Hanif diangkat menjadi penguasa Basrah menggantikan Ibnu Amir, dan Qais bin Sa'd dikirim ke Mesir untuk menggantikan gubernur negeri yang dijabat oleh Abdullah. Gubernur Surayyah
Muawiyah juga diminta meletakkan jabatan, tetapi ia menolak perintah Ali, bahkan ia tidak mengakui kekhalifahannya. Tepat pada 17 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi, Khalifah Ali terbunuh. Pembunuhnya ialah Ibnu Muljam, seorang anggota Khawarij yang sangat fanatik. Pada tanggal 10 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, masa pemerintahan Ali berakhir. Kemudian selanjutnya pada masa Bani Umayyah, setelah peninggalannya masa khalifah yang 4, berdirilah dinasti Umayyah pada tahun 661 Masehi di Damaskus oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa ini perluasan wilayah Islam semakin diperbesar. Pada masa dinasti Umayyah, kekuasaan Islam sangat luas sampai ke daratan Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Persia, Irak, Jazirah Arab, sebagian Asia kecil seperti Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Kyrgyzstan, dan Uzbekistan. Dinasti Umayyah juga melakukan perkembangan di bidang pembangunan dan pengetahuan selain dari perluasan wilayah kekuasaan. Tokoh-tokoh berperan penting pada masa ini yaitu Al-Khalil bin Ahmad Sibawai, Hasan al-Bashri, Ibnu Syihab az-Zuhri. Masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah as-Saffah Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn al-Abbas dan dimulai pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Dinasti ini berdiri setelah memenangkan pertarungan dengan dinasti Umayyah. Pada masa umat Islam berada di puncak daya cipta penalaran dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang akan menjadi referensi peradaban Barat. Jatuhnya dinasti Abbasiyah karena terjadi pada masa integrasi, di mana negara yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan perlahan-lahan melepaskan diri dan mulai muncul dinasti-dinasti kecil. Kemudian selanjutnya masa Turki Utsmani. Hampir selama 7 abad masa pemerintahan dinasti Umayyah Utsmaniyah 1299 Masehi sampai 1924 Masehi. Daulah Utsmaniyah meneruskan peradaban yang dibangun daulah sebelumnya dan melanjutkan dengan peradaban yang maju dalam berbagai bidang. Raja-raja Turki Utsmani bergelar sultan dan sekaligus sebagai khalifah. Tercatat ada sekitar 38 pemimpin Utsmani yang bergelar sultan dan khalifah dalam sejarah bermula dari abad 16 Masehi. Periode pertama pada tahun 1402 Masehi. Periode ini dimulai semenjak berdirinya dinasti Utsmaniyah. Dimulainya perluasan wilayah untuk pertama kalinya hingga kehancuran sementara yang ditimbulkan dari serangan Timur Lang. Pada periode ini sultan-sultan yang memimpin adalah Utsman I, Orkan, Murad, serta Bayezid I. Periode kedua 1402 Masehi sampai 1556. Pada periode ini ditandai dengan restorasi kerajaan dan begitu cepatnya pertumbuhan dan perkembangan hingga ekspansi yang terbesar khususnya pada masa Sultan Salim I, putra dari Bawazid II, yang berhasil menguasai daerah Syria, Afrika Utara, dan Mesir yang pada saat itu wilayah Mesir masih dipengaruhi oleh kaum Mamluk dengan pemimpin tertingginya yaitu Al-Mutawakkil A'la. Pada 1517 Masehi, sultan-sultan yang memimpin pada periode ini adalah Mehmed atau Muhammad I, Murad II, Muhammad II, Bayezid II, Salim I, dan Sulaiman Al-Qunani. Masa kejayaan dipimpin oleh Sultan Sulaiman. Wilayah kekuasaannya meliputi daratan Eropa hingga Australia, Mesir, Afrika Utara, Aljazair, Asia hingga Persia. Selain itu juga meliputi Laut Arabia, Laut Hindia, Laut Tengah, Laut Hitam, dan Laut Merah. Julukan Al-Qunani yang disandangnya karena ia memperlakukan aturan berupa undang-undang di negerinya. Orang-orang barat menyebutnya The Magnificent, artinya Sulaiman yang agung. Sebutan itu karena Al-Qunani menyebut dirinya sendiri dengan sebutan sultan dari segala sultan. Periode ketiga 1556 hingga 1699 Masehi. Pada periode keempat yang dilanjutkan pada tahun
1699 Masehi hingga 1839 ditandai dengan mulai bersurutnya kekuatan kerajaan dan terpecah wilayah di tangan para penguasa wilayah. Periode kelima dan terakhir dimulai pada 1839 Masehi hingga 1922 Masehi. Masa Safawiyah. Dinasti Safawiyah di Persia berkuasa antara tahun 1501 hingga 1722 Masehi. Pada pemerintahan Abbas pertama merupakan puncak kejayaan dinasti Safawiyah, yaitu bidang ekonomi, bidang pembangunan, dan bidang pembangunan fisik, tata kota, dan seni. Kerajaan Safawiyah mengalami kemunduran pasca pemerintahan Abbas I. 6 sultan setelahnya tidak mampu untuk mempertahankan kemajuan yang sudah diraih oleh pendahulunya. Para sultan juga lemah dan memiliki sifat buruk yang juga mempengaruhi jalan pemerintahannya. Sehingga kerajaan Safawiyah banyak mengalami kemunduran yang tidak mengalami perkembangan. Masa kerajaan Mughal. Faktor berdirinya kerajaan Mughal adalah ambisi dan karakter Babur sebagai pewaris keperkasaan ras Mongolia sebagai jawaban atas krisis yang tengah melanda India. Kemajuan yang dicapai kerajaan Mughal: 1. Bidang politik dan administrasi pemerintahan. 2. Bidang agama. 3. Bidang ekonomi. 4. Bidang seni dan budaya. Sebab-sebab kemunduran dan keruntuhan kerajaan Mughal. Raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Tanda-tanda kemunduran sudah terlihat dengan indikator sebagaimana berikut. Faktor internal. Tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintah pusat. Faktor eksternal yaitu terjadinya pemberontakan di mana-mana, seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum Muslimin sendiri di timur, dan terberat adalah invasi Inggris melalui AIC. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.